Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas membahas agenda swasembada pangan bersama sejumlah jajaran menteri kabinetnya. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat tiba di Istana Negara. Presiden juga akan membahas perkembangan kampung nelayan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dihadiri oleh Menteri KKP Saktiwahyu Trenggono. Selain Menteri KKP dan Menteri Pertanian, turut hadir pula Menteri Koperasi Ferry Juliantono yang tiba di Istana Kepresidenan Jakarta. Progresnya sudah sejauh apa sih Pak kalau kampung nelayan ini Pak? Sedang bekerja. Dan apa? Pemirsa, sidang perdana kasus korupsi tata kelola BBM Pertamina dengan terdakwa mantan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Tipikor Jakarta Pusat. Pada sidang ini, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Fajar Kusuma Aji memeriksa identitas terdakwa. Terungkap pula terdakwa Rifa Siahaan saat ini masih berstatus sebagai karyawan BUMN. Sidang juga menghadirkan 3 orang terdakwa lainnya yang sebelumnya merupakan pejabat tinggi Pertamina Patraniaga juga mengaku masih berstatus karyawan BUMN. Ketiga terdakwa lainnya yaitu Edward Korne, Maya Kusmaya, dan Sani Dinar Saifuddin. Seorang suami di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat tega menganiaya istri dengan senjata tajam. Tersangka cemburu karena sang istri kerap digoda pria lain saat live streaming di aplikasi TikTok. Ya, korban KDRT ya. Ainur Hasanah terluka parah di pinggir jalan Desa Pageralam, Taraju, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, akhir bulan September 2025 lalu. Perempuan muda ini meminta pertolongan warga setelah dianiaya suaminya dengan pisau lipat. Korban langsung dievakuasi menuju Puskesmas Taraju. Selain luka di wajah dan kepala, korban juga alami luka sayatan di lengan serta luka tusukan punggung. Tersangka penganiayaan tidak lain suami korban bernama Indra. Pelaku mengaku nekat menganiaya istrinya karena cemburu. Korban yang kerap live streaming di aplikasi TikTok menjadi bahan godaan lelaki lain. Bahkan korban dituduh selingkuh dengan penggemar dunia mayanya hingga meminta cerai. Itu berawal daripada kecemburuan itu. Jadi si korban ini sering bermain TikTok, kemudian banyak yang komen, dan pada akhirnya si pelaku ini merasa istrinya berselingkuh dengan yang lain. Polisi menyita barang bukti motor, telepon seluler, dan pisau lipat yang digunakan pelaku menganiaya korban. Tersangka terancam kurungan 5 tahun penjara akibat perbuatannya. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Deden Ahdani, TV One mengabarkan. Guna penyelidikan lebih lanjut, polisi memasang garis polisi di lokasi ledakan gedung farmasi di Jalan Jombang Raya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Dalam rekaman CCTV, terlihat sejumlah orang dikejutkan dengan adanya ledakan yang disertai hancurnya gedung berlantai 4 itu. Keesokannya, gedung farmasi berlantai 4 itu sudah dipasang garis polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Pasca ledakan, aktivitas diliburkan sementara. Pihak kepolisian Polres Tangerang Selatan sampai saat ini masih menyelidiki terkait ledakan tersebut. Sementara itu, tim Puslap 4 Bareskrim Polri mendatangi lokasi ledakan di gedung farmasi kawasan Jalan Jombang Raya, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Gedung 4 lantai yang berfungsi sebagai kantor dan tempat produksi obat-obatan itu rusak parah di bagian depan dan samping. Bagian depan bangunan yang mengalami kerusakan paling parah.
Gedung ini pun sudah diberikan garis polisi agar tidak ada sembarang orang masuk ke lokasi. Tim Puslap 4 Barreskrim Polri pun melakukan pemeriksaan lokasi dengan membawa sejumlah perlengkapan. Sementara itu polisi masih melakukan penyelidikan mengenai penyebab ledakan. Informasi dari tim penjinak bom Gegana Brimob Polri tidak ditemukan adanya indikasi bom dan residu peledak pada kejadian tersebut.